上皇往来。本日も止まります駅。Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya selalu tetap sehat. Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah film seru dari tahun 2025 berjudul Bullet Train Explosion. Film ini akan bercerita tentang sebuah kereta yang dibajak oleh orang misterius menggunakan bom yang akan meledak apabila kereta tersebut melambat. Lalu apakah kereta serta seluruh penumpang di dalamnya bisa untuk diselamatkan? Siapa yang tahu? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan sekelompok anak sekolah yang sedang melakukan study tour untuk melihat kereta cepat kebanggaan negara Jepang yaitu Shinkansen. Kepala kondektur bernama Takeichi atau biar gampang kita sebut saja Taka terlihat sedang memperkenalkan kereta tersebut yang dapat melaju hingga kecepatan 320 km per jam. Para murid kemudian bertanya kenapa Taka tidak menjadi masinis saja daripada kondektur. Dengan bangganya Taka bilang kalau dia merasa bangga jika bisa melihat orang-orang menaiki kereta. Ketika akan melakukan perjalanan, asisten Taka sesama kondektur yaitu Fuji dengan semangat bilang kalau dia akan melakukan yang terbaik pada perjalanan pertamanya di jalur Shinkansen. Setelah itu, para penumpang kemudian memasuki kereta nomor 60, mulai dari warga biasa, murid sekolah, dan bahkan seorang anggota dewan. Setelah memastikan semua penumpang sudah menaiki kereta dengan aman, Taka lalu memberikan kode kepada masinis kereta bernama Matsumoto untuk mulai melakukan perjalanan. Joko Orai. 本日も Sejenak kita beralih dulu ke kantor pusat kereta. Terlihat seorang operator yang menerima telepon misterius dari seorang pria kalau dia sudah memasang bom kepada kereta nomor 60 yang ditumpangi oleh Taka dan juga semua penumpang lainnya. Dan bom tersebut akan langsung meledak ketika kereta melaju di bawah 100 km per jam. Dan supaya perkataannya itu bisa untuk dipercaya, si penelpon kemudian bilang kalau dia juga sudah memasang bom serupa di kereta pengangkut barang yang akan meledak jika kecepatannya berada di bawah 5 km. Kantor pusat pun langsung saja mengecek ke jalur kereta pengangkut, dan benar saja. Kemudian setelah keberadaan bom sudah dikonfirmasi, kantor pusat langsung menelpon Kasagi selaku kepala operasional untuk membuka jalur bagi kereta nomor 60 serta menyuruh agar tetap melaju di atas kecepatan 100 km per jam. Walaupun sempat panik, semua orang kemudian bekerja untuk membuka jalur bagi kereta nomor 60. Matsumoto juga langsung dihubungi untuk melajukan kereta di atas 100 km per jam supaya menjaga agar bomnya tidak meledak. Kasagi juga menyuruh agar mematikan ATC atau sistem pengereman otomatis yang akan mengerem ketika memasuki stasiun. Serta menyuruh juga agar melewati semua stasiun sampai mereka menemukan solusi untuk menghilangkan bom itu. Matsumoto kemudian mengabari Taka supaya menginformasikan kepada penumpang kalau mereka akan melewati beberapa stasiun karena ada gangguan teknis. Cerita pun berganti ke kantor pusat. Kini tim investigasi khusus pun diturunkan yang dipimpin oleh Letnan Kawage. Tak lama kemudian pelaku kembali menelpon dan diangkat oleh direktur Shinkansen bernama Yoshimura. Si pelaku kemudian menyuruh agar mereka menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar yen atau setara dengan 11 triliun. Barulah dia akan memberitahukan cara untuk menjinakkan bom tersebut. Mendengar uang tebusan yang sebanyak itu, Yoshimura pun tentunya sangatlah pusing.
Namun tidak sepusing rakyat Konoha yang harus mendengar adanya korupsi sebanyak 968,5 triliun dari Setelah telepon sudahlah terputus, orang pemerintahan yakni Sasaki kemudian muncul dan bilang kalau Jepang tidak akan bernegosiasi dengan teroris dan uang tersebut tidak akan diberikan. Lalu dengan edannya, Sasaki pun menyuruh agar memberitahukan keberadaan bom di kereta kepada semua penumpang. Hal itu pun sempat ditentang oleh Kasaki dan juga Yoshimura karena akan membuat panik para penumpang serta juga membuat masyarakat tahu akan masalah ini. Akan tetapi Sasaki tetap menyuruh dengan alasan supaya bisa menemukan pelaku dengan cepat sebelum kereta tersebut sampai di stasiun terakhir yaitu Tokyo dan akan menewaskan jutaan nyawa apabila bomnya meledak di Tokyo. Kemudian Taka pun langsung saja memberitahukan para penumpang tentang keberadaan bom di kereta mereka yang tentunya membuat kepanikan massal pun akhirnya terjadi. Para penumpang kemudian mengeluh kepada Taka. Melihat keadaan tersebut, menteri bernama Kagami langsung bertindak seolah pahlawan untuk bisa menutupi kasus perselingkuhannya. Namun tentu saja para penumpang tidaklah mendengarkan karena reputasi dari Kagami yang sudahlah buruk. Beruntungnya Taka langsung saja menghentikan pertikaian itu dan menyuruh semua orang untuk tenang dan kembali ke tempat duduk masing-masing sembari menunggu langkah penyelamatan dari kantor pusat. Dikarenakan para penumpang belum mendapatkan kepastian akan keselamatan mereka, para penumpang kemudian mulai menelpon dan melakukan live untuk memberitahukan dunia luar tentang keadaan mereka saat ini. Pemerintah juga langsung melakukan konversi pers dan menyatakan kalau pemerintah akan bertindak cepat untuk menangkap si pelaku yang telah memasang bom di kereta Shinkansen nomor 60. Mendengar pernyataan tersebut, semua orang merasa kecewa karena pemerintah hanya mengatakan untuk menangkap si pelaku dan tidak mengatakan apa-apa soal keselamatan penumpang. Di kantor pusat, pelaku kembali menelpon dan mengatakan kalau dia masihlah menunggu uang tebusannya dan sebagai bukti ancamannya, si pelaku kemudian mengupload video ketika dia memasang bom di kereta nomor 60 serta meminta tebusan 100 miliar yen lagi. Sontak saja video tersebut langsung menjadi viral di seluruh penjuru Jepang. Kekacauan di kereta pun langsung saja terjadi karena mereka semua tidak tahu akan nasib mereka nanti. Kembali ke kantor pusat, mereka menemukan sebuah masalah karena jalur kereta nomor 60 ternyata dihadang oleh kereta nomor 32 yang sedang mogok dan tidak bisa untuk dipindahkan. Sementara di jalur sebelahnya masih ada satu kereta lagi yang sedang melaju. Dengan cepat Kasagi langsung membuat keputusan nekat dengan akan memindahkan kereta nomor 60 ke jalur sebelah dengan tetap mempertahankan kecepatan di atas 100 km. Sementara kereta nomor 27 akan dibuat melaju secepat mungkin sebelum kereta nomor 60 berpindah jalur. Keputusan itu pun sempat ditentang karena sangat berisiko kereta nomor 60 keluar jalur saat berganti jalur atau malah menabrak kereta nomor 27. Akan tetapi karena tidak punya opsi lain, rencana tersebut pun langsung saja dieksekusi. 時速を105キロまで落としてください。危険すぎます。他に方法はない。今すぐ105キロに落としてください。了解しました。大きな揺れが予想されます。皆様安全。 3027B 増速し盛岡接近。 3027B 盛岡駅。 1060B まもなく。はい。 Beruntungnya dengan kerjasama dan juga pengalaman yang cukup, Matsumoto berhasil untuk memindahkan jalur kereta ke jalur sebelah, walaupun sempat terjadi sedikit tabrakan. Setelah kereta melaju dengan aman, seorang penumpang bernama Todoroki yang merupakan seorang streamer terkenal kemudian melakukan live sembari menyampaikan idenya untuk menggalang dana online dengan harapan uang sumbangannya cukup untuk bisa membayar tebusan kepada si pelaku. Mendengar ide yang brilian tersebut, semua orang pun mulai menyebarkan berita ke seluruh masyarakat untuk bisa menyumbang kepada mereka.
Tak butuh waktu yang lama, semua orang, mulai dari anak sekolah, YouTuber, dan bahkan kalangan penumpang lain, mulai melakukan live demi mendapatkan simpati masyarakat dan mendapatkan uang tebusan. 太陽光大高校2年今はやぶさ60号に乗ってるんですけど Akan tetapi tindakan tersebut mendapatkan penolakan dari pemerintah yang masihlah berprinsip untuk tidak mau bernegosiasi dengan teroris. Hal itu pun tentu saja membuat wartawan marah karena pemerintah seakan tidak mempedulikan keselamatan penumpang dan mengingatkan kembali tentang tragedi pengeboman kereta di tahun 1972, di mana pelaku berhasil untuk dihabisi, namun bom di kereta tetaplah meledak dan menewaskan banyak orang. Di kereta, Kagami yang merasa kalah pamor, dia pun langsung saja memarahi Todoroki atas tindakannya yang dianggap malah menguntungkan pelaku. Akan tetapi Todoroki tidaklah peduli, karena sekarang yang terpenting adalah keselamatan semua penumpang, tidak peduli dengan cara apapun. Di sisi lain kereta, terdapat dua orang streamer yang sedang memojokkan seorang pria yang ternyata merupakan mantan narapidana kasus kecelakaan helikopter yang menewaskan hingga 8 orang. Karena tidak terima dengan hinaan tersebut, si pria yang bernama Goto langsung menghajar dan terjadilah perkelahian. Tak lama kemudian, Taka pun datang dan memindahkan Goto ke ruangan lain untuk bisa dirawat. Melihat Taka yang menolong seorang mantan kriminal, Fuji lalu bertanya alasan Taka melakukan hal itu. Taka pun bilang kalau sudah menjadi tugasnya untuk menolong para penumpang. Lagi pula setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Setelah itu Taka kemudian dihampiri oleh seorang siswi bernama Yusuki yang kembali menanyakan alasan Taka menolong Goto. Yang kembali dijawab kalau menolong adalah pekerjaannya dan memang sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk saling tolong-menolong. Berganti ke kantor pusat. Kini misi penyelamatan akhirnya dibuat, di mana gerbong belakang kereta akan dilepaskan, kemudian kereta penyelamat akan datang untuk memindahkan para penumpang. Dan perlu diingat bahwa semua itu dilakukan dengan kecepatan 100 km tanpa harus mengerem, dan ini sangatlah berisiko. Informasi tersebut pun kemudian disampaikan kepada Taka dan diumumkan kepada semua orang. Dan untuk bisa melakukan hal itu, seorang bapak tua yang botak yang ahli dalam kelistrikan kemudian diminta untuk membantu melepaskan gerbong agar nantinya kereta penyelamat bisa untuk disambungkan. Kemudian setelah peralatan diberikan dan gerbong paling belakang dilepaskan, gerbong tersebut kemudian langsung saja meledak karena kecepatannya sudahlah kurang dari 100 km. Setelah itu, kereta penyelamat kemudian melakukan misinya dengan menyambungkan kereta. Para penumpang dengan cepat kemudian langsung saja dievakuasi ke kereta penyelamat satu persatu. Akan tetapi di saat situasi mulai aman, Goto malah mengamuk dan memukul YouTuber yang sudah membulinya hingga terluka tadi. Taka dan juga Fuji kemudian langsung menenangkan Goto, namun lagi-lagi bukan film kalau tidak ada dramanya. Kini Yusuki juga ikut menghilap dan membuat ibu guru pergi mencari. Kali ini tanpa ada maksud udang di balik batu, Ibu Menteri Kagami ikut pergi untuk mencari. Disusul juga oleh asistennya serta Todoroki yang terpaksa pergi karena dorongan dari para penumpang. Kagami kemudian menceramahi Goto yang membuatnya sedikit tenang. Di sisi lain, setelah ibu guru pergi untuk mencari, akhirnya dia menemukan Yusuki yang sedang duduk manis di dalam WC, memang seorang beban. Adit, tolongin Dit. Namun tiba-tiba rem kereta pun aktif dan membuat guncangan terjadi. Hal itu pun seketika menghancurkan jembatan penghubung antar gerbong yang menyebabkan semua orang di gerbong kereta nomor 60 tidak bisa lagi kembali berpindah ke kereta penyelamat. Bahkan sampai membuat Fuji terluka.
Fuji. Setelah kejadian tersebut, semua orang di kantor pusat merasa senang karena berhasil menyelamatkan banyak penumpang dan kini tersisa 9 orang lagi untuk diselamatkan. Akan tetapi ternyata cara penyelamatan seperti tadi sudahlah tidak bisa untuk dilakukan karena harus melepaskan gerbong lagi dan tentunya hal itu akan memakan waktu. Ditambah juga kereta yang semakin mendekati stasiun Tokyo. Berganti kembali ke dalam kereta. Kini semua orang yang tersisa sedang memikirkan cara agar bisa selamat. Uang tebusannya dikumpulkan oleh seluruh masyarakat juga belum mencapai nominal yang diinginkan oleh si pelaku. Mereka semua akhirnya mulai pasrah karena pemerintah akan menghentikan kereta dengan cara apapun agar tidak mencapai Tokyo. Dan benar saja di kantor pusat, Sasaki memutuskan untuk meledakkan kereta sebelum mencapai Tokyo. Hal itu pun tentunya langsung ditentang keras oleh Kasagi yang masihlah ingin untuk menyelamatkan 9 orang tersisa. Beruntungnya Taka menelpon dan memberitahukan rencana untuk membuat jalur rel baru yang akan menghubungkan kereta ke jalur Tokaido supaya kereta bisa melewati Tokyo. Walaupun rencana tersebut sangatlah berisiko karena keterbatasan waktu, Kasagi dan semua orang langsung saja membungkuk untuk meminta persetujuan Sasagi selaku utusan langsung dari pemerintah. Dan pada akhirnya Sasagi kemudian mengizinkan hal itu. Berganti ke kereta, terlihat Yusuki yang menelpon ayahnya untuk memberitahukan kalau dia sekarang berada di kereta nomor 60 yang berisikan bom. Ayah Yusuki yang ternyata adalah mantan polisi, sekaligus orang yang dulu menghabisi pelaku teroris pengeboman kereta tahun 1972. Si ayah kemudian berspekulasi kalau pelaku kali ini merupakan rekan pelaku sebelumnya yang ingin untuk membalaskan dendam. Namun dengan suara lembut Yasaki mengatakan kepada ayahnya, "Ayah yang menaruh bom di kereta ini adalah aku." Nah kan, cantik-cantik tapi psikopat. Yusuki kemudian lanjut mengatakan kalau alasan dia melakukan semua ini adalah karena dia ingin membalaskan dendam kepada ayahnya sendiri karena dia muak dengan tingkah ayahnya yang selalu memuji diri sendiri karena berhasil membunuh teroris di masa lalu. Akan tetapi Yusuki sendiri mengetahui kalau hal itu adalah sebuah kebohongan karena yang sebenarnya terjadi adalah si pelaku mati dengan melakukan bunuh dan bukan ditembak oleh ayahnya. Mendengar hal itu tentunya si ayah tidak percaya dan kembali memarahi Yusuki. Namun untuk bisa membuktikan perkataannya, Yusuki bilang kalau dia sudah memasang bom di rumah. Dan tentu saja, あんたなんかより全然立派だよ。もう一回言ってみろよ。潔く死ぬ方を選んだ。もう一回言ってみろ。見てみなよ。Yusuki kemudian kembali menemui semua orang dan menelpon kantor pusat untuk mengungkapkan identitasnya. Hal itu pun tentunya mengejutkan semua orang di kantor pusat maupun di dalam kereta. Yusuki kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia tidak menginginkan uang tebusan karena hal itu hanyalah sebagai alasan. Dia juga mengungkapkan cara mematikan bomnya, yaitu dengan cara membunuhnya. Dikarenakan bom tersebut sudahlah terhubung dengan alat pemacu jantung, dan jika jantung dari Yusuki berhenti, maka bomnya juga otomatis mati. Walaupun begitu, para pekerja tetap melakukan penyambungan rel kereta sebagai antisipasi. Pemerintah juga mengecek sosial media dari Yusuki dan menemukan percakapan antara Yusuki dengan seseorang yang membantu Yusuki untuk membuat bom. Tentunya dengan mudah mereka langsung menangkap si pria yang sudah membuat bom untuk Yusuki dalam melakukan aksinya. Mengetahui kalau cara termudah adalah menghabisi Yusuki, Goto kemudian menawarkan diri untuk bisa menghabisi Yusuki. Namun tentunya tidak semua orang setuju untuk melakukan pembunuhan. Ibu guru juga mengatakan kalau alasan Yusuki melakukan hal ini dikarenakan dari kecil dia sudah mendengar banyak sekali omong kosong dari ayahnya dan juga diperlakukan kasar. Yusuki juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang membuatnya menjadi seorang penyendiri. Tak lama, Taka menjadi panik karena kondisi Fuji semakin melemah dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Karena tidak punya pilihan lain,
Taka akhirnya mengambil peran untuk menghabisi Yusuke. Akan tetapi karena tidaklah tega, Taka malah memeluk Yusuke dan membuat Yusuke luluh karena untuk pertama kali dia mendapatkan pelukan kasih sayang dari seseorang dengan ikhlas. Di kantor pusat, kini hambatan kembali terjadi dikarenakan pemerintah kembali memerintahkan untuk menghentikan penyambungan kereta dan segera menghentikan kereta dengan cara meledakannya. Sasaki juga tidak bisa untuk berbuat apa-apa karena ini sudah di luar kuasanya. Polisian sendiri terlihat sedang menginterogasi si pria tua yang ternyata bernama Koga dan merupakan anak dari pelaku teror tahun 1972. Dan ternyata dialah yang merencanakan semua ini untuk bisa membalaskan dendam kepada ayah dari Yusuke dan juga kepada pemerintah. Walaupun begitu, Koga ternyata merasa kasihan kepada Yusuke karena dia terus disiksa oleh ayahnya dan tidak dianggap karena berkelamin perempuan. Rasis. Di lain sisi, Kasagi yang sedang termenung. Dia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide setelah stafnya mengabari posisi bom di beberapa gerbong kereta. Setelah itu, Kasagi kemudian melakukan rapat darurat bersama pemerintah dan seluruh orang di dalam kereta. Kemudian dia pun mengatakan idenya. Di mana idenya tersebut adalah dengan membuat semua orang berpindah ke gerbong yang tidak memiliki bom. Dan gerbong yang memiliki bom akan dipisahkan ke rel yang memiliki jalur berbeda untuk diledakkan. Dan gerbong bersihkan penumpang sendiri akan dihentikan dengan menggunakan ribuan tangki bersihkan air. Dan walaupun admin bilangnya gampang, tapi rencana ini cukup ribet. Dan rencana ini pun akhirnya disetujui oleh pemerintah karena melihat tekad dari semua orang. Para pekerja juga mulai menyiapkan banyak sekali tangki air untuk menghadang kereta, serta rel cabang untuk memisahkan gerbong bersihkan bom. Para penumpang termasuk Matsumoto juga mulai menyiapkan semua peralatan untuk bisa meredam benturan. Setelah semua persiapan sudahlah siap, kini giliran momen penentuan dilakukan, yang pada akhirnya. Daijoubu desu ne. Fuji, ganbare yo. Kimashita. Sosa! 操作！Walaupun gerbong mengalami benturan yang sangatlah parah, bahkan sampai hancur, untungnya gerbong berhasil untuk dihentikan. Dan semua orang di dalamnya juga selamat walaupun mengalami luka. Setelah dievakuasi, Funji kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara sisanya diberikan perawatan ringan. Untuk nasib dari Yusuke sendiri, dia pun langsung saja diceramahi oleh Kawage, di mana Kawage bilang kalau di dunia ini masihlah banyak orang baik yang memperdulikan satu sama lain. Bahkan pendanaan untuk tebusan juga berhasil dikumpulkan kurang dari sehari, yang membuktikan bahwa memang masihlah banyak orang di dunia ini. Akan tetapi untuk uang dananya sendiri masihlah tidak tahu mau dikemanakan, yang pastinya tidak akan dikorupsi seperti di negara Konoha. Film ini pun ditutup dengan Yusuke yang dibawa untuk diperiksa, sementara Taka dan juga Matsumoto menerima rasa terima kasih dari semua orang. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya, atau admin akan mengebom. Bercanda. Dadah.